Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali bersama saya Rudi Masniadi, SME, dalam mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Dan pada kesempatan ini kita masih mengupas tema pengentasan kemiskinan, di mana dalam pertemuan ini kita mengangkat judul Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan subjudul Desa Mandiri, Desa dan Membangun. Kita mengangkat judul ini dengan latar belakang bahwa kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini dalam rangka pengentasan kemiskinan, dalam rangka pemerataan pembangunan, sangat diarahkan untuk merevitalisasi kembali pembangunan pedesaan. Baik, kita akan melangkah pelan-pelan kepada bagian yang pertama, yaitu kita tarik dari bagaimana arah pembangunan Indonesia yang kita ketahui bersama tertuang dalam konsep Nawacita. Nah, di era kepemerintahan Jokowi JK pada 2014-2015 lalu sudah ditetapkan Nawacita, konsep Nawacita, dan kita ketahui bersama bahwa Nawacita yang ketiga yang berkorelasi erat dengan bagaimana pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, yaitu berisi narasi bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Nah, hal ini tentu menjadi tugas ya yang diemban ya oleh hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, secara regulasi dalam mendukung arah dari Nawacita yang ketiga ini, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Nah, dalam hal ini, ya, pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat undang-undang desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Ini menjadi niat ya, atau nawaitu dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini. Nah, ini yang kemudian kita mengenal saat ini untuk memperkuat dan menjalankan Nawacita ketiga ini. Hadirlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang fokus kepada pembangunan desa-desa. Jadi dihajatkan untuk membangun Indonesia dari pinggir dan untuk bagaimana upaya untuk mencegah mengurangi ketimpangan, mengentaskan kemiskinan dari desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kita harus menyamakan persepsi berkaitan dengan apa sih desa membangun itu, ya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini diarahkan untuk bagaimana desa itu secara simultan dapat membangun dan mengembangkan dirinya. Secara definisi, sebenarnya belum ada definisi baku berkaitan dengan desa membangun ini, ya, karena kata pembangunan sebenarnya ini sudah menjadi bahan perbincangan ya dari zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi ya. Cuman bedanya sejak Orde Baru yang kemudian beralih ke Orde Reformasi, sejak Orde Baru itu pembangunan desa itu lebih bersifat desa dijadikan sebagai objek ya, dalam arti
desa itu lebih diinginkan dibangun secara fisik yang menjadi objek pembangunan. Dibangun jembatan, dibangun jalan desa, ya dibangun gardu atau pos ronda dan lain sebagainya. Begitu mekanisme yang dilakukan pada masa Orde Baru. Nah, dengan nawacita ini yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tadi, itu sekarang sudah beralih ya, yang tadinya desa sebagai objek, dia sekarang sebagai subjek ya. Jadi bukan hanya menjadi objek pembangunan yang dibangun fisiknya saja, tapi dihajatkan bahwa dengan desa membangun ini, ya pemerintah desa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa. Nah, kemandirian, kesejahteraan artinya di situ ada nuansa pemberdayaan masyarakat desa. Jadi desa masyarakat desa itu terlibat secara aktif, partisipatif dalam pembangunan desa. Nah, jadi di sini desa menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa. Jadi bukan lagi bicara fisik ya, tapi masyarakatnya juga harus dibangun dan diberdayakan. Nah, ini makna umum dari apa yang disebut dengan desa membangun itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana sih tantangan ya dan strategi ya untuk menuju kepada desa mandiri. Di beberapa literatur yang sudah saya coba himpun, ya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk bagaimana upaya dalam hal menjadikan desa itu sebagai desa mandiri. Nah, ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan, ya, ada yang sudah dipraktikkan ya dalam membangun kemandirian desa. Nah, yang pertama kita bisa melakukan membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Nah, jadi dalam hal ini ya kita harus berupaya bagaimana proses pembentukan bangunan kebersamaan warga dan organisasi masyarakat sipil itu harus kita bangun kapasitasnya secara komprehensif ya. Jadi kapasitas warga di sini dalam hal peningkatan pendidikan ya, kemudian pendidikan politiknya ya, kemudian ada di situ pemberdayaannya, apakah itu pemberdayaan yang sifatnya ekonomi ya, kemudian pemberdayaan yang sifatnya edukasi, itu kita bangun secara bersama-sama dalam rangka menuju masyarakat yang desa yang kritis dan dinamis. Kemudian yang kedua, kita melakukan upaya memperkuat kapasitas pemerintah ya, dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, di sini dalam hal ini tentu kita mengacu kepada bahwa ada beberapa organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Nah, jadi organisasi-organisasi ini tadi kita harus memperkuat kapasitasnya ya, misalnya organisasi pemerintah dalam hal pemerintahan desa itu sendiri ya, kemudian ada BPD-nya ya, kemudian ada PKK-nya ya, itu yang dari sisi pemerintah desanya ya, kemudian dari sisi organisasi warganya yaitu kita bisa melihat misalnya katakanlah kelompok sadar wisata misalnya, atau yang disebut dengan Pokdarwis. Kemudian kita harus memperkuat juga kapasitas katakanlah majelis taklim ya dari sisi keagamaan ya, kemudian Karang Taruna, remaja masjid ya, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi baik yang sifatnya pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting, yaitu membangun sistem perencanaan ya dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Nah, kita ketahui bersama bahwa
ada dana desa yang dikucurkan pemerintah yang dihajatkan untuk membangun desa, ya tentu ini membutuhkan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang harus responsif, ya responsif dalam arti bisa mengakomodir ya semua kebutuhan-kebutuhan primer ya yang sifatnya primer, mendesak ya, prioritas di desa itu ya. Kemudian dia juga sifatnya partisipatif, artinya keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran desa itu bisa lebih optimal dilakukan. Nah, misalnya dalam kegiatan Musrenbangdes ya, musyawarah rencana pembangunan desa, itu lapisan masyarakat harus semua dirangkul agar partisipasinya lebih tinggi ya dalam hal merencanakan dan membangun desa. Jadi misalnya di setiap dusun ya diundang, di setiap RT diundang dan seterusnya. Artinya tidak ada satupun masyarakat yang tidak terwakilkan aspirasinya ya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa. Nah, kemudian yang terakhir adalah bisa kita tempuh dengan membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Nah, jadi untuk menopang pembangunan desa, kita tidak bisa pungkiri bahwa penting peran dari kelembagaan ekonomi ya yang menjalankan aktivitas ekonomi ya yang menopang ekonomi masyarakat. Misalnya dalam hal ini ya kita mengenal ada namanya BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, itu yang bertugas untuk sebagai penyalur ya keuangan desa, salah satu lembaga yang menyalur keuangan desa. Nah, ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Lembaga inilah yang menjadi jalan ya untuk mengucurkan dana desa itu melalui program pemberdayaan masyarakatnya yang sudah sesuai dengan ketentuan sudah diatur dalam regulasi. Ya, misalnya dalam hal bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil menengah di desa itu ya, kemudian aktivitas-aktivitas bisnis yang lain, misalnya pelaku usaha industri, kemudian BUMDes juga bisa masuk ke dalam hal kredit usaha untuk petani dan segala macam ya. Selain itu juga bisa diperkuat oleh lembaga misalnya KUD ya, Koperasi Unit Desa. Ya, artinya bahwa pada strategi yang keempat ini penting untuk membangun kelembagaan ekonomi ya yang sifatnya bisa menyentuh masyarakat secara langsung ya, tentu yang dikelola dengan profesional dan bertanggung jawab. Baik, itulah pengantar dari materi ini ya. Saya rekomendasikan lagi-lagi jika merasa puas dengan materi yang hanya saya sampaikan melalui video ini ya, tetap baca buku ya, buku apapun yang berkaitan dengan ekonomi kemiskinan ya, pengetahuan kemiskinan, pembangunan desa dan seterusnya. Baik, demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.